Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba salah satu fitur yang mana fitur ini memungkinkan untuk kita membuat beberapa postingan secara langsung. Namun, uh, postingan yang kita buat itu tidak ada yang namanya duplicate content. Jadi, setelah kita membuat beberapa konten ya, nah itu nanti akan kita edit dan bisa membuat postingan kita itu tidak duplikat. Nah, jadi di sini bagi Bapak Ibu yang baru belajar digital marketing ya, dengan penggunaan platform WSP, nah untuk membuat postingan agar lebih cepat itu biasanya kita bisa menggunakan fitur ini. Nah, jadi fitur yang kami maksud adalah fitur duplicate yang ada di dashboard produk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam fitur produk ya di sini, nah kemudian pada sebelah kanan ini kita lihat ada tombol duplicate. Nah, jadi fungsi dari tombol duplicate ini akan menduplikat konten yang akan kita jadikan beberapa ataupun postingan yang sejenis. Misalnya mungkin kita akan di sini ya, di sini kita akan coba membuat postingan jasa tebang pohon ya. Di sini untuk jasanya. Nah, ini akan kita buat postingan secara langsung. Jadi beberapa postingan itu bisa menjadi dalam satu kategori itu bisa menjadi beberapa postingan. Nah, jadi kita langsung saja ya Bapak Ibu ya untuk mempraktekkannya. Yang mana tapi sebelum itu untuk penggunaan fitur duplicate ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu. Yaitu diantaranya yang pertama adalah siapkan judul ataupun keyword yang akan kita posting. Nah, jadi sebelum kita menggunakan fitur duplicate, itu kita harus buat dulu salah satu konten yang akan kita duplikatkan. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus buat satu dulu postingannya. Kemudian nanti postingan ini akan kita duplikat menjadi beberapa bahkan puluhan postingan. Nah, jadi ya, yang perlu pertama Bapak Ibu lakukan yaitu menyiapkan judul postingannya. Kemudian menyiapkan gambarnya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan tiap-tiap judul postingan itu berbeda juga untuk gambarnya. Jadi jangan kita usahakan jangan satu gambar itu untuk beberapa postingan. Nah, jadi jangan kita usahakan mungkin Bapak Ibu mau memposting 10 postingan. Nah, jadi diusahakan untuk gambarnya juga 10 gambar. Nah, jadi untuk gambar itu Bapak Ibu ya, kami menyarankan ukuran piksel yang disarankan yaitu di angka 500 kali 500 piksel ataupun dia berukuran gambar tampilannya kotak ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk size gambarnya itu kami menyarankan di bawah 100 KB. Namun kalau untuk di WSP itu sendiri ya, di WSP itu sendiri maksimalnya di 1 megabyte. Nah, jadi saya merasa kalau 1 megabyte itu terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan di bawah 100 KB kilobyte. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan persyaratan ini ya, bisa kita katakan persyaratannya, itu kita langsung saja praktek karena kita sudah siapkan persiapannya Bapak Ibu ya. Nah, yang mana saat kita masuk ke dalam dashboard ini, dashboard produk ya Bapak Ibu ya, kita pilih yang fitur duplicate. Sini. Nah, jadi di sini akan muncul jumlah yang akan di copy. Nah, jadi mungkin kalau Bapak Ibu lakukan ini ya, kalau Bapak Ibu mau menduplikat konten, jadi Bapak Ibu harus membuat kontennya terlebih dahulu. Untuk konten yang pertama ya, karena ini adalah acuan kita untuk menduplikat ataupun mengcloning postingan yang akan kita posting untuk selanjutnya. Nah, jadi kita langsung saja. Jadi persyaratannya pertama Bapak Ibu harus buat postingan dulu ya di sini. Kemudian kita buatkan lagi dulu sini Bapak Ibu ya. Yang pertama siapkan judul, yang kedua siapkan gambar, yang kemudian yang ketiga itu buat posting satu postingan produk terlebih dahulu. Nah, ini ya. Jadi setelah Bapak Ibu siapkan judulnya, kemudian gambarnya, nah lanjut ke membuat postingannya. Nah, jadi di sini saya sudah buatkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya.
postingannya. Nah, di sini kita langsung saja untuk kita duplikat di sini. Kemudian kita bisa isi ya jumlah row-nya ini ataupun jumlah duplikat konten yang akan kita duplikat nantinya. Nah, di sini saya coba 2 dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita pilih 2, kita submit ya, jangan lupa. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan muncul di sini ya. Kita akan menginput dulu judul postingan yang akan kita duplikat tadi, ataupun yang judul postingan yang akan kita upload di di tahap berikutnya. Nah, di sini tadi kita sudah siapkan ya Bapak Ibu ya. Di sini. Nah, ini kita ambil, kita copy dulu sini. Oke, kemudian ini berikutnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian lanjut kita submit. Nah, ya selamat data berhasil diupload. Nah, jadi dari yang satu tadi Bapak Ibu dia menjadi 3 ya, karena kita tambahkan 2 postingan, judul postingan tadi. Namun untuk postingan yang 2 ini, yang 1 dan 2 ini dia masih mengandung artikel dan deskripsi yang karena kita duplikat tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu kita edit. Nah, ini perlu kita edit isi ataupun dashboard dari 2 postingan ini. Nah, jadi cara mudahnya kita hapus dulu gambarnya Bapak Ibu ya. Ini kita hapus dulu gambarnya karena dari segi gambar dia sama semuanya. Nah, ini kita upload ulang lagi. Ini ya. Oke, kita submit. Nah, kemudian lanjut kita ke postingan berikutnya di sini. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja mengubah gambarnya di sini, gambar. Kita pilih gambar. Nah, kita edit, jangan lupa kita edit Bapak Ibu ya, karena ukurannya besar di sini. Nah, kita pilih pixel. Nah, ini 1080 ya. Tadi untuk gambarnya itu kami menyarankan di maksimal 500 x 500. Nah, ini kita coba 400 pixel. Ini kita save. Kemudian jangan lupa nama file gambarnya kita ubah ya, sesuai dengan judul postingan. Agar bisa terindeks juga gambar ini. Oke. Nah, ya saya tabang. Nah, ini kita open. Nah, kemudian ini deskripsi kita ubah ya Bapak Ibu ya. Deskripsi kita ubah. Kita ubah juga, jangan lupa diubah karena ini masih duplikat Bapak Ibu. Ini masih duplikat, jadi kita ubah untuk deskripsinya. Yang pertama ya. Pertama tadi gambar kita ubah gambar, kemudian deskripsi. Nah, ini kita tunggu dulu. Di sini. Nah, ini kita hapus juga ya Bapak Ibu ya, jangan lupa dihapus. Nah, jadi yang diubah itu pastinya gambar ya Bapak Ibu ya, gambar, deskripsi, meta deskripsi nantinya ini juga diubah. Tunggu dulu. Nah, ini kita copy Bapak Ibu. Kita copy ke dashboard sini. Ini kita edit juga, jangan lupa diedit. Ini diubah ya, jangan lupa diubah. Edit garis-garisnya. Nah, ini H1 ya, harus H1 selalu Bapak Ibu. Untuk bagian atas ini kita tandai dengan kasih warna. Kemudian di sini jangan lupa kita sisipkan SEO Denai. Kita sisipkan. Jangan lupa disisipkan SEO Denai Bapak Ibu. Nah, di bawahnya jangan lupa SEO WA dan SEO Denai. Oke. Kemudian untuk ininya kita ambil ya. Tebang pohon. Nah, di sini kita ambil, kita copy. Oke. Kita hapus. Kemudian kita buatkan meta deskripsinya. Tolong buatkan meta deskripsi.
deskripsi 165 karakter yang berisi penawaran dari artikel di atas dan jangan sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini kita copy, kita balik lagi ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, hubungi kami. Oke, ini SEO Denai langsung saya tebang pohon, tukang tebang pohon ya. Saya tebang pohon ternyata, maaf, saya tebang pohon sama ya. Oke, langsung di submit. Nah, kita lanjut ke postingan berikutnya. Di sini kita edit juga Bapak Ibu. Gambarnya kita pilih sini. Ini kita edit dulu Bapak Ibu. Jangan lupa karena dia pixelnya besar ya Bapak Ibu ya di sini. Untuk pixelnya bawaan itu setelah saya download ya, itu 1080. Nah, jadi kita ubah dulu. Oke. Kemudian kita ganti nama file gambarnya. Sini. Oke. Nah, kemudian kita hapus juga ya Bapak Ibu ya. Sini. Jangan lupa dihapus. Nah, ini kita tunggu dulu hasilnya. Ini kita copy dulu Bapak Ibu hasilnya ya. Kita copy dulu, jangan lupa di copy hasilnya. Sini. Kita lanjut ke sini, kita edit. Jangan lupa diedit. Nah, jangan lupa kita tambahkan SEO Denai Bapak Ibu ya. SEO Denai. Ini harus H1 Bapak Ibu yang kita tandai. SEO Denai. Nah, sini SEO WA dan SEO Denai. Oke, lanjut. Kemudian kita copy judulnya Bapak Ibu, jangan lupa di copy judul. Sini. Oke ya, kemudian meta deskripsinya kita minta lagi Bapak Ibu. Nah, di sini kita copy. Sini, ini SEO Denai ya. Hubungi kami. Nah, oke. Ini biasa. Oke, ini kita pilih ya. Provinsinya di Sumatera Barat, Padang, Kilangan, Nanggalo. Oke. Jadi kalau saran kami kalau Bapak Ibu menggunakan tag keyword di bawah ini untuk awal-awal jangan terlalu banyak Bapak Ibu ya. Cukup 1 ataupun 2 postingan kita checklist seperti ini. Oke, kita submit.
Nah, ini kita sudah selesaikan Bapak Ibu ya. Setebang pohon. Yang awalnya tadi hanya ada satu postingan, ini bisa sudah jadi 3 postingan. Karena kita sudah tambahkan 2 postingan. Dan kalau saya merasa Bapak Ibu dengan penggunaan fitur duplicate ini lebih ini Bapak Ibu ya, lebih singkat dibanding kalau kita membuatnya dari awal. Jadi setelah kita gunakan duplicate, itu langsung bisa kita edit langsung. Berbeda kalau Bapak Ibu langsung secara manual ya, secara baru lagi kita posting produk itu, berarti kita isi langsung dari nol lagi. Sementara kalau dengan duplicate itu kita perlu tidak beberapa ya yang perlu kita ubah, hanya gambar, kemudian deskripsi, meta deskripsi. Nah, itu yang perlu wajib Bapak Ibu ganti. Karena agar tidak duplikatnya pasti Bapak Ibu ya, konten antara satu konten dengan konten yang lain. Seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya, untuk penggunaan fitur dari duplicate. Ini memungkinkan bisa bagi Bapak Ibu yang pemula itu lebih singkat waktunya untuk melakukan postingan produk di akun ataupun di website WSP-nya. Nah, jadi mungkin lebih singkat lagi untuk secara postingan produk secara manual ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau lebih singkat lagi, itu ada salah satu tool ya Bapak Ibu ya. Nama toolnya MarkTool. Nah, jadi untuk MarkTool ini dia lebih singkat lagi Bapak Ibu. Jadi bisa memposting produk itu ratusan bahkan ribuan sekali upload. Nah, namun untuk MarkTool itu tidak bisa sembarangan ya Bapak Ibu untuk mengaksesnya, karena memang butuh akses loginnya juga, dan itu biasanya berbayar. Nah, jadi untuk alternatifnya Bapak Ibu bisa menggunakan fitur duplicate ini. Nah, jadi mungkin untuk di awal agar lebih mempercepat Bapak dan Ibu untuk melakukan postingan ya, agar lebih cepat menambah postingan, itu bisa dengan fitur duplicate ini. Jadi memang dengan fitur duplicate ini bisa membantu ya, membantu bagi Bapak Ibu yang baru belajar agar lebih cepat dalam postingan produk secara manual. Nah, seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari kami, dan sekali lagi kami ingin memberikan stepnya Bapak Ibu ya, untuk penggunaan dari fitur duplicate tadi. Yang pertama, siapkan judul postingannya, kemudian siapkan gambarnya, dan juga jangan lupa untuk menggunakan fitur duplicate itu di posting terlebih dahulu satu postingannya, agar lebih mudah kita untuk menduplikat konten yang untuk selanjutnya. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu ya, penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.